wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam dan ihsan. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Sri Tauladan kita, Nabi kita, orang yang paling mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Aminuddin dengan NIM 2021-17-00 dan 10. Kemudian di samping saya ada nama saya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Nur Asyimi dengan NIM 2021-17-0091. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Manajemen Usaha. Langsung saja kami akan bacakan dan kami akan bergiliran baca makalah. Pertamanya saya dulu baca. Yang pertama, bab 1, pendahuluan latar belakang. Istilah manajemen berhubungan dengan usaha untuk tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber daya yang tersedia dalam organisasi dengan cara yang sebaik mungkin. Tercapainya tujuan organisasi, baik tujuan ekonomi, sosial maupun politik, sebagian besar juga kepada kemampuan para manajer dalam organisasi. Manajemen akan memberikan efektivitas pada usaha manusia. Definisi manajemen usaha dalam Islam tidak jauh dari pemahaman ini. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik atau seni kepemimpinan di awal perkembangan Islam. Selain itu juga berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu itu. Berbeda dengan manajemen konvensional, ini merupakan subsistem yang aplikasinya bersifat bebas nilai serta hanya berorientasi pada pencapaian manfaat duniawi semata. Asumsi dasarnya adalah bahwa perdagangan dengan kejujuran, keadilan dalam bingkai ketakwaan kepada Sang Maha Pencipta merupakan persyaratan mutlak terwujudnya praktek-praktek perdagangan yang dapat mendatangkan kebaikan secara optimal kepada semua pihak yang terlibat. Lebih jauh lagi, dalam melakukan berbagai upaya pemasaran dalam merealisasikan perdagangan tadi, seluruh proses tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Lanjut, bab kedua, pembahasan definisi manajemen. Pengertian manajemen adalah suatu ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang-orang lain mau dan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama-sama. Oleh itu, manajemen merupakan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk mengenali situasi, kondisi, dan sumber daya manusia. Pengertian manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya manusia. Jadi, sedang etimologis diantaranya istilah manajemen berasal dari bahasa Latin, namun berarti tangan. Dalam bahasa Italia, managere berarti mengendalikan. Scan memberi definisi manajemen sebagai profesi. 2. Cara memberikan pengertian manajemen itu suatu proses atau kerangka kerja. Yang ketiga, Dr. Gulick mendefinisikan manajemen suatu bidang ilmu yang mana ilmu itu disebut ilmu pengetahuan. B. Manajemen diri. Manajemen diri ini adalah suatu kemampuan seorang untuk mengenali dan mengelola dirinya secara fisik, emosi, pikiran, jiwa, dan spiritual. Di pengertian manajemen menurut Shokatji dalam tahun 1993 adalah suatu prosedur yang mana untuk mengarahkan atau menata tingkah laku sendiri. Faktor-faktornya yang manajemen sendiri itu, pertama, adanya individu diri sendiri. Ini tingkat kemampuan metakognisi dan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, perilaku. Perilaku ini adalah berkaitan dengan manajemen diri, yaitu
menunjukkan individu melakukan evaluasi atas performansi yang telah dilakukan dengan mengerti letak kelemahan atau kekurangan performasinya. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan adalah pengaruh pada manusia, bergantung bagaimana lingkungan tersebut mendukung atau tidak mendukung. 2. Manajemen pedoman diri. Ini terbagi menjadi 3 tahapan. Pertama, mempertahankan hasil hidup, memikul terlalu banyak tanggung jawab. Ketiga, terperangkapnya kebiasaan. Lanjut, pengertian memotivasi diri untuk lekas bergerak dan bekerja, karena stres adalah semacam penekanan. Disebutkan juga terkadang seorang merasa mampu memecahkan permasalahan itu dengan justru permasalahan menjadi rumit. Solusinya itu ialah harus dipikirkan secara matang dengan melihat risiko di baliknya tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh Muhammad Farhan ini. Langsung saja kita bagian ke C, manajemen usaha. Pengertian usaha secara umum adalah kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Wirausaha sering juga disebut wira swasta, yang artinya sifat-sifat keunggulannya, keutamaan, keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Meski demikian, wirausaha dan wira swasta sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Wira swasta tidak memiliki visi pengembangan usaha, sedangkan wirausaha mampu terus berkembang dan mencoba usaha lainnya. Istilah lainnya yang semakna dengan wirausaha adalah wira swasta. Lanjut ke kesimpulan. Manajemen adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengambilan keputusan untuk mengelola sumber daya yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan efektif dan efisien. Manajemen diri juga dikenal sebagai self management, adalah proses di mana individu mengatur dan mengelola diri sendiri untuk mencapai tujuan hidup yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengawasan diri, evaluasi diri, dan pengembangan diri. Manajemen diri memungkinkan individu untuk memahami diri sendiri lebih baik, mengatur prioritas, dan mengoptimalkan kemampuan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih produktif dan efisien. Mungkin cukup sampai di sini makalah kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.